Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul Soekarno yang dirilis pada tahun 2013. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang perjalanan Soekarno pada saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Pada tahun 1912 di Jawa Timur di rumah Sukemi Sosrodihardjo, anaknya yang bernama Raden Kusno mengalami sakit selama 2 bulan yang tak kunjung sembuh. Kedua orang tuanya sudah berupaya melakukan pengobatan hingga melakukan tirakat agar putranya sembuh. Namun hal itu belum berhasil hingga pada suatu ketika Raden Sukemi melakukan selamatan dan mengganti nama anaknya menjadi Soekarno dengan harapan putranya kelak menjadi kesatria seperti halnya tokoh Adipati Karno dalam kisah Mahabharata. Iko sanes terah Pandhawa kados Werkudara, sak mangke dados Soekarno. Ketika remaja, Soekarno tumbuh seperti anak pada umumnya. Pada kala itu, Soekarno mencintai gadis Belanda yang bernama Menhils. Namun, cintanya kandas seusai orang tua Men tidak menyetujui hubungan mereka dan mengusir Soekarno dengan kasar. Selanjutnya, Soekarno belajar kepada Hos Cokro Aminoto di Surabaya. Hos Cokro Aminoto merupakan ketua organisasi Sarekat Islam. Di sana, dia belajar berbagai hal termasuk belajar pidato yang mengantarkannya sebagai orator ulung. Pada suatu saat, Soekarno terkesima mendengar pidato dari Hos Cokro Aminoto yang menentang penjajahan dan praktik kolonialisme Belanda pada bangsa Indonesia. Hal itu turut membakar semangat Soekarno untuk mengobarkan semangat nasionalisme dan perjuangan untuk kemerdekaan Belanda. Nikmati mimpi tanpa berusaha untuk mewujudkan siapa? Dipaksa terus-menerus bekerja. Saudara-saudara semua, Tuhan untuk dirinya sendiri. Hingga beberapa tahun kemudian, Soekarno mendirikan Partai Nasionalisme Indonesia atau PNI. Karena pidatonya yang membakar rasa semangat nasionalisme kepada rakyat pribumi, pihak Belanda khawatir hal itu akan memunculkan semangat perlawanan rakyat kepada pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu, Soekarno ditangkap dengan tuduhan makar kepada pemerintah Belanda. Berita ditangkapnya Soekarno sampai pada istri keduanya yang bernama Inggit Garnasih. Kemudian Inggit langsung menyusul Soekarno yang sedang ditahan di penjara Bensei Bandung. Inggit terus memberikan support kepada Soekarno baik dalam bentuk verbal maupun materi. Lalu Soekarno pun disidang di pengadilan. Soekarno didakwa telah melakukan makar pada pemerintah kolonial Belanda, namun Soekarno menolak dakwaan tersebut dengan alasan jika yang dia lakukan adalah benar. Tak hanya itu, dia juga dengan lantang berani menentang tindakan semena-mena yang dilakukan oleh Belanda, maka pidato Soekarno yang menggelegar di pengadilan sering dinamakan sebagai Indonesia Menggugat. Pada akhir sidang, Soekarno divonis 4 tahun penjara, namun hanya dia jalani selama 2 tahun. Selanjutnya, Soekarno dan keluarganya dibuang ke ND NTT, tapi karena ada wabah malaria, Soekarno kemudian dipindah ke Bengkulu. Di Bengkulu, Soekarno menjadi guru di sebuah sekolah dan sering menyambangi tokoh-tokoh Muhammadiyah di sana. Soekarno seketika menjadi primadona bagi siswa perempuan karena tampan dan pintar. Dan di tempat itu pula, Soekarno mengenal siswa cantik dan cerdas yang bernama Fatmawati. Fatmawati merupakan putri dari salah satu tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Kita akan terus-menerus diatur oleh orang asing. Fatmawati, Pak. Bapak Fatmawati bekerja di perusahaan Belanda. Ketika sedang makan bersama di rumah, Kartika, putri angkat Soekarno, mengatakan jika dia memiliki teman baik yang bernama Fatmawati. Kartika sangat suka dengan Fatmawati karena selain cantik, dia juga sangat cerdas. Oleh karena itu, Inggit meminta agar Fatmawati tinggal bersama mereka dengan harapan dapat membantu dan memotivasi Kartika dalam belajar. Soekarno kemudian menemui Fatmawati agar dia mau tinggal bersama keluarga mereka. Selain itu, para warga Bengkulu juga sangat menyukai Soekarno karena dianggap sebagai pemimpin yang dapat mengayomi mereka. Para warga juga tak segan untuk membantu Soekarno di Bengkulu. Kemudian Fatmawati tinggal bersama keluarga Soekarno. Dari sinilah kedekatan antara Soekarno dan Fatmawati mulai terjadi.
Soekarno. Untuk Bung, dari para pedagang di pasar. Ini Ko Acun, dia membawa hadiah ini untuk kamu. Kita orang percaya Bung pemimpin yang baik. Bung bawa keberuntungan. Selanjutnya, saat Fatmawati pulang ke rumah orang tuanya, Soekarno menemui Fatmawati di rumahnya. Di sana, Fatmawati curhat kepada Soekarno jika dia dilamar oleh seorang laki-laki, namun Fatmawati tidak mengenal laki-laki tersebut. Kemudian Fatmawati meminta pertanggungjawaban Soekarno. Soekarno lalu ikut melamar Fatmawati karena Soekarno juga mencintai Fatmawati. Kabar Soekarno melamar Fatmawati sampai kepada Inggit. Hal itu memicu pertengkaran antara Inggit dan Soekarno karena Inggit telah menganggap Fatmawati seperti anaknya sendiri. Kemudian pada tahun 1940, Nippon atau Jepang melakukan kesepakatan 3 negara, yakni bersama Jerman dan Italia. Semenjak itu Jepang tergabung dalam kelompok fasis, berbeda dengan Amerika, Inggris, dan Belanda yang tergabung dalam grup sekutu. Adanya 2 fraksi tersebut membuat Perang Dunia Kedua semakin berkecamuk, dan Jepang berhasil menginvasi China dan juga Filipina. Jepang terus memperluas pengaruhnya di Asia, hingga pada tahun 1942 Jepang berhasil masuk ke Indonesia. Masuknya Jepang ke Indonesia membuat Belanda kocar-kacir, kemudian Jepang mencoba membawa kabur Soekarno dan keluarga ke Australia, karena Belanda tahu jika Jepang membutuhkan orang seperti Soekarno untuk membantu Jepang dalam peperangan di Asia. Namun hal tersebut gagal karena rombongan mereka berhasil dihadang oleh pasukan Jepang, dan pasukan Jepang mengeksekusi semua tentara Belanda yang membawa Soekarno. Kolonel Hugenbach. Kemudian Soekarno ditempatkan di sebuah rumah. Setelah itu ada perwira Jepang yang menemui Soekarno dan mengatakan jika komandannya ingin bertemu dengan Soekarno. Soekarno pun dibawa menghadap perwira Jepang itu, dan perwira Jepang meminta Soekarno untuk ikut membantu Jepang atau Dai Nippon dalam perang di Asia Timur Raya. Jepang menggunakan propaganda untuk merebut hati rakyat Indonesia dengan 3A, yakni Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Pelindung Asia. Namun pada kala itu Soekarno menolak bekerja sama dengan Jepang. Selanjutnya, seperti para negara penjajah lainnya, Jepang juga melakukan perampasan harta benda kepada rakyat Indonesia, bahkan tak segan-segan melakukan kekerasan pada rakyat. Soekarno yang melihat hal itu mencoba menolong warga yang menjadi korban. Tak lama kemudian, perwira Jepang yang bernama Tawaguchi datang ke tempat itu, dan begitu dia melihat adanya Soekarno, dia langsung menampar anak buahnya serta mengembalikan harta benda rakyat yang dirampas. Hal itu dia lakukan untuk merebut hati Soekarno agar mau diajak kerja sama. Terima kasih, Bu. Untuk Bung Karno, saya rela untuk memberi beras-beras ini. Sudah cukup? Beras yang Anda butuhkan. Namun, kekejaman Jepang tak berhenti begitu saja. Pada malam harinya, tentara Jepang menculik para gadis-gadis Indonesia untuk dijadikan sebagai pemuas nafsu mereka. Hal tersebut membuat para orang tua yang memiliki anak gadis pun ketakutan. Mereka kemudian berunding bersama Soekarno dan para tokoh agama. Soekarno kemudian usul untuk menyediakan PSK untuk para tentara Jepang. Usul tersebut langsung ditolak terutama dari kalangan ulama karena hal itu haram dilakukan karena sama saja dengan melegalkan perzinaan. Namun Soekarno mengatakan, jika hal itu tidak dilakukan, maka resikonya anak gadis kalian yang akan dijadikan pemuas nafsu oleh tentara Jepang. Para peserta musyawarah kemudian mengatakan jika mereka siap mengangkat senjata untuk melawan Jepang. Kemudian ada seorang santri yang mengatakan senjata apapun yang kita miliki tak akan mampu melawan Jepang dan Jepang akan membantai masyarakat dengan mudah. Perkataan santri tersebut pun dibenarkan oleh Soekarno sehingga terjadi kebuntuan dalam musyawarah. Pada malam harinya, dengan terpaksa, akhirnya ide Soekarno dijalankan untuk menyelamatkan anak gadis para warga, dan para PSK pun didatangkan ke asrama tentara Jepang. Terobosan yang dilakukan Soekarno menuai pujian dari Tawaguchi. Kemudian, Tawaguchi mengatakan pada Soekarno jika Soekarno diundang ke Jawa untuk bertemu dengan Jenderal Imamura di Jakarta. Beberapa waktu kemudian, Soekarno dan keluarga pindah ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Soekarno disambut oleh Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa aktivis lainnya. Selanjutnya, bertempat di rumah Muhammad Hatta di kawasan Menteng, Soekarno, Syahrir, dan Hatta melakukan diskusi politik.
Pada kesempatan itu, Soekarno menyatakan jika dia akan melakukan kerjasama dengan Jepang atau Nippon. Namun hal itu langsung ditentang oleh Syahrir. Syahrir mengatakan jika Jepang tidak akan lama menjajah Indonesia karena mereka sedang sibuk dengan perang di Asia Timur, apalagi lawan mereka berat yakni Sekutu. Perdebatan tersebut langsung ditengahi oleh Hatta. Hatta mengatakan jika dia setuju dengan rencana Soekarno. Soekarno bersama Hatta berpolitik di dalam, sedangkan Syahrir berada di luar, namun mereka tetap sepakat dan satu tujuan yaitu kemerdekaan Indonesia. Lebih dari 400.000 nyawa manusia mati. Sebab itulah kita tidak boleh itu terjadi di Indonesia. Tapi saya juga percaya dengan Bung Karno. Kita harus bersatu. Kau pikir aku orang yang mudah terpikat? Kau ada di luar, aku dan Bung Karno di dalam. Bagaimana? Selanjutnya, Soekarno bertemu dengan Jenderal Imamura di rumah Gubernur Jenderal Jepang. Mereka sepakat bekerja sama dan akan memperjuangkan tujuan masing-masing. Jepang bertujuan untuk memenangkan perang di Asia Timur, sedangkan Soekarno dan kawan-kawan meraih kemerdekaan Indonesia. Setelah melakukan pertemuan itu, Soekarno dan keluarga pulang ke Surabaya untuk menemui para pendukungnya. Di Surabaya, Soekarno mendapat protes dari kaum muda terkait keputusannya bekerja sama dengan Jepang. Selanjutnya, Soekarno juga pulang ke rumah orang tuanya untuk bertemu dengan sang ibu. Sang ibu meminta pada Soekarno untuk memberinya cucu karena hasil pernikahannya dengan Inggit belum dikaruniai anak. Hal itu tentu membuat Inggit sedih. Maka Soekarno berinisiatif mengirim surat pada Fatmawati serta mengiriminya kalung, namun Inggit tidak mau dimadu dan dia memilih bercerai dengan Soekarno. Hal itu tentu membuat Soekarno galau. Di tengah kegalauannya itu, Soekarno, Hatta, dan beberapa pendiri bangsa kembali menemui Jenderal Imamura untuk membicarakan kelanjutan kerjasama mereka. Namun, yang menemui mereka ternyata bukan Jenderal Imamura, melainkan Jenderal Harada, pejabat sementara yang menggantikan Jenderal Imamura. Hal itu tentu membuyarkan rencana Soekarno dan kawan-kawan. Dan Jenderal Harada juga menolak semua usul yang disampaikan oleh Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Jenderal Harada malah meminta Soekarno dan kawan-kawan membentuk organisasi putra untuk membantu program Jepang. Di sisi lain, Inggit akhirnya memilih bercerai dengan Soekarno dan pergi. Setelah Inggit pergi, Soekarno lantas mengajak Fatmawati menikah dan pada pertengahan tahun 1943, Fatmawati diminta ke Jakarta dan mereka pun menikah. Tak lama kemudian, Fatmawati pun hamil dan melahirkan seorang putri yang bernama Guntur Soekarno Putra. Beberapa lama kemudian, Soekarno mendapat tamu kawan lamanya ketika di penjara, yaitu Gatot Mangkupraja. Kedatangan Gatot bertujuan menyampaikan idenya membantu Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, embrio dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI, dan Gatot meminta bantuan Soekarno untuk meyakinkan para pemuda agar masuk PETA dengan harapan dapat mempercepat kemerdekaan Indonesia. Namun demikian, Jepang kembali berbuat semena-mena dengan menculik para laki-laki pribumi untuk dijadikan pekerja paksa atau disebut Romusa. Kejadian itu membuat rakyat marah kepada Soekarno karena dinilai telah menggadaikan bangsanya kepada Nippon. Dia juga menuai teror dan kecaman dari para pemuda yang tidak suka pada dirinya. Kemudian di sebuah, Soekarno melihat sendiri perilaku semena-mena para tentara Jepang dalam memperlakukan warga pribumi termasuk para orang tua. Soekarno sangat geram dengan perlakuan Jepang tersebut. Dan tak hanya itu, kekejaman Jepang juga terus berlanjut. Mereka meminta para santri untuk keluar dan menghormat pada bendera Jepang. Namun hal tersebut ditolak oleh salah satu ulama, hingga ulama itu dibunuh oleh tentara Jepang. Hal tersebut memicu pertikaian para santri dan tentara Jepang. Keadaan yang keos membuat Soekarno dan Hatta menemui Jenderal Harada untuk meminta agar kekejaman Jepang. Namun, Jenderal Harada tidak ada di tempat. Selanjutnya, utusan Jepang datang menemui Soekarno dan Hatta. Dia menyampaikan terima kasih pada Soekarno dan Hatta karena telah membantu Nippon. Dia juga mengatakan jika pihak Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan untuk Indonesia.
Tak hanya itu, utusan Jepang juga mengatakan pada Soekarno jika pihak Jepang memperbolehkan Indonesia mengibarkan bendera merah putih serta menyanyikan lagu Indonesia Raya, namun hanya di Jawa saja. Dan pada tanggal 8 September 1944, bendera merah putih dikibarkan pertama kalinya. Setelah itu, Laksamana Maeda meminta anak buahnya untuk mengundang Soekarno dan Hatta ke rumah Laksamana Maeda. Di rumah Laksamana Maeda, mereka membahas persiapan pemberian kemerdekaan dari pemerintah Jepang pada Indonesia, sehingga Indonesia sudah memiliki bentuk negara. Laksamana Maeda menyarankan agar bentuk negaranya adalah kerajaan dan Soekarno yang akan menjadi raja, sedangkan Hatta sebagai Perdana Menteri, agar lebih enak bekerja sama dengan Jepang. Namun, hal tersebut ditolak Soekarno karena Soekarno tidak ingin Indonesia menjadi kerajaan, namun lebih memilih negara kesatuan karena dia ingin menyatukan semua wilayah Indonesia beserta adat dan budayanya. Namun Hatta menyangkal usul tersebut karena mengkhawatirkan kelak ada perpecahan antar suku dan daerah. Maka Soekarno mengatakan jika kita memerlukan badan yang membahas hal ini. Namun, usul adanya badan tersebut ditolak oleh kaum muda, karena para pemuda ingin merdeka hasil perjuangan sendiri bukan pemberian dari Jepang. Soekarno sebenarnya hanya ingin agar Indonesia meraih kemerdekaan tanpa pertumpahan darah. Aku ingin kemerdekaan yang selamat, bukan pertumpahan darah. Buat kami dia pahlawan. Ya, betul, Bu. Silakan. Maka, pada akhir Mei hingga awal Juni 1945, diadakan sidang BPUPKI yang dipimpin oleh Dr. Rajiman. Begitu banyaknya golongan yang hadir dalam sidang tersebut, maka banyak usulan tentang dasar negara yang akan dipakai oleh Indonesia setelah merdeka. Hingga pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato menyampaikan 5 asas yang akan dijadikan sebagai dasar negara, yaitu yang pertama, rasa nasionalisme yang bisa menyatukan semua. 2. Peri kemanusiaan. 3. Mufakat yang didasari dengan permusyawaratan dan perwakilan. 4. Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Butir kelima merupakan pengerucutan dari 4 asas lainnya dan semua orang diberi kebebasan untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, atas saran dari seorang ahli bahasa, kelima asas itu disebut Pancasila. Usulan itu langsung disambut baik oleh semua peserta sidang karena dianggap mewakili semua golongan. Namanya adalah Pancasila. Jatuhnya bagus sekali. Terima kasih aja Gus Saud. Sama-sama. Selanjutnya, pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta pergi ke Vietnam untuk menemui Marsekal Terauchi, panglima tertinggi Jepang di Asia Tenggara. Di sana, Soekarno dan Hatta mendapat pemberian kemerdekaan dari Jepang. Hal itu membuat Soekarno dan Hatta sangat bahagia, apalagi tanggal 12 Agustus adalah hari ulang tahun Hatta. Indonesia sudah bebas dari Jepang. Apakah untuk seluruh pulau, termasuk Sumatera, Sulawesi, Borneo? Selamat, Bu. Selamat, Bu. Selamat ulang tahun, sahabatku. Kemudian, begitu Soekarno dan Hatta telah kembali ke Jakarta, Syahrir menemui Soekarno dan Hatta. Dia tidak setuju jika Indonesia mendapat kemerdekaan dari Jepang. Namun, dia ingin jika Indonesia memproklamirkan sendiri kemerdekaannya. Dan lagi-lagi ada perbedaan pendapat antara Soekarno dan Syahrir. Soekarno tetap sesuai rencana dan menunggu sidang BPUPKI, dan PPKI mengatakan jika dia tak mau ada pertumpahan darah. Pertanyaan itu membuat Syahrir marah dan pergi. Setelah Syahrir, sekarang giliran kaum muda yang meminta agar Soekarno dan Hatta segera memproklamirkan kemerdekaan tidak perlu menunggu izin Jepang. Namun Soekarno tidak mau, para pemuda menganggap jika Soekarno takut, tapi dengan tegas Soekarno mengatakan dengan tegas jika dia tidak takut, dia hanya tidak ingin ada pertumpahan darah. Kemudian Hatta datang dan mendukung pernyataan Soekarno. Dia mengatakan jika dia tidak takut, tapi dia tidak ingin gegabah. Kami akan apa? Ini leherku. Selanjutnya, pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa oleh pemuda yang dipimpin oleh Wikana ke Rengas Dengklok untuk diasingkan dari pengaruh Jepang dan menyusun naskah proklamasi. Di sisi lain, Syahrir yang mengetahui jika Soekarno dan Hatta diculik oleh kaum muda,
Dia marah dan meminta agar Soekarno dan Hatta segera dikembalikan ke Jakarta. Kalian boleh menilai aku berseberangan dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka, bawa mereka kembali. Bawa mereka kembali ke Jakarta. Satu hal yang kalian harus tahu. Bawa mereka kembali. Nih. Pada keesokan harinya, Ahmad Soebardjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Soebardjo mengatakan jika Jepang sudah kalah perang dan menyerah tanpa syarat pada Sekutu. Kemudian, Soekarno dan Hatta kembali menemui petinggi Jepang untuk menagih janjinya kemerdekaan yang akan diberikan. Namun, para petinggi Jepang mengingkari janjinya. Namun demikian, salah satu perwira tinggi Jepang bernama Laksamana Maeda membantu Soekarno-Hatta untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dia akan menjamin keselamatan Soekarno-Hatta dan kawan-kawan dan mempersilahkan Soekarno-Hatta menyusun naskah proklamasi kemerdekaan di rumahnya. Selanjutnya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebardjo menyusun naskah proklamasi kemerdekaan di rumah Laksamana Maeda. Setelah selesai, lalu naskah tersebut pun diketik. Setelah itu, Soekarno pun pulang ke rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur dalam kondisi yang kurang sehat. Selanjutnya, keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, teks proklamasi dibacakan dengan disaksikan rakyat Indonesia dan pembacaan itu juga disiarkan melalui radio yang membakar semangat nasionalisme rakyat Indonesia serta kebahagiaan rakyat Indonesia. Maka sejak saat itu, secara de facto, Indonesia telah merdeka dari penjajahan negara lain. Dengan cara saksama, Soekarno, Hatta. Seperti itulah kisah tentang perjalanan Soekarno pada saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.